Karya seni NFT itu setidaknya memiliki 3 kelebihan dibanding sama karya di dunia nyata. Yang pertama dia sangat mudah untuk diverifikasi keasliannya. Semua orang bisa pergi ke OpenSea, bisa cek langsung di Blockchain Explorer untuk tahu bahwa ini memang benar kontrak yang asli. Terus yang kedua dia portable, jadi beda sama karya seni di dunia nyata yang harus kita bawa ke mana museum dan segala macamnya. Di sini bisa diperdagangkan lintas negara dengan sangat cepat. Dan keuntungan ketiga adalah yang sering banyak digunakan juga adalah setiap kali karya seni itu diperjualbelikan, itu si original kreatornya, yang penciptanya itu dia bisa mendapatkan royalti secara otomatis. Nah itu beberapa kelebihan yang mungkin susah kita dapatkan di karya dunia nyata. Baik. Jadi kalau kita lihat nih ya secara keseluruhan terkait dengan fenomenanya begitu ya, bisa kita bilang fenomena NFT begitu, Pak Arief. Ini apakah karya Ghazali ini yang buat dia jadi miliarder itu bisa digolongkan karya seni? Ini pertanyaan menarik ya. Cuma sejujurnya kebetulan karena saya bukan pakar seni, jadi penggolongan karya seni itu mungkin agak sedikit abu-abu. Cuma apa yang dilakukan oleh Ghazali ini, terutama di dunia NFT ini, tergolong sesuatu yang baru, karena sebelumnya itu tiap kali orang menggunakan NFT itu untuk sesuatu yang sangat high tech. Jadi seperti tadi ada game yang ada di blockchain, tadi sempat disebutkan, terus ada lagi digital arts. Nah ini tiba-tiba ada orang dari Indonesia dengan sederhananya dia ya udah koleksinya, selfie-nya dijadiin NFT, dan ini kreativitas seperti ini yang sepertinya banyak mendapatkan apresiasi. Jadi dari konteks itu sih wajar ya dia memiliki dia dihargai sama banyak orang. Baik, nah ini kita akan lebih mendalami lagi nih Pak Arief ya. Saya beralih dulu sementara ke Mas Aldo di sini yang udah ada bareng saya di studio nih Mas Aldo. Kita lihat fenomena Ghazali Everyday ya. 933 foto, kurang lebih 4 hingga 5 tahun. Mulainya dari 0,001 sampai sekarang ada yang 0,3. Ini kenapa sih baru booming setelah ada Ghazali? Padahal kan kita tahu ya dari 2014 loh NFT itu ada. Ya sebenarnya secara global kan 2014, lalu nanti 2017 juga waktu itu sempat booming sebenarnya sedikit, tapi masih belum menemukan momentum. Nah momentumnya ini sebenarnya tahun lalu ya, 2021 kita bisa lihat dari data penjualannya yang meningkat sampai 150 triliun, juga soal semakin banyak dibicarakan ya di Google, di Google Trends kita bisa lihat juga salah satu kata yang paling sering dicari oleh orang. Nah booming ini pertama karena satu, terkait dengan maraknya kripto. Orang-orang mulai melihat ketika pandemi, orang-orang mulai berpikir, ada aset apa lagi yang menarik? Oh ternyata ada kripto. Kripto ini sesuatu yang baru, anak-anak muda suka hal yang baru, lalu mulai masuk kripto, lalu juga nanti akhirnya katakanlah di endorse atau didukung oleh sejumlah seleb, dan akhirnya akan membuat kripto ini semakin banyak digemari oleh orang. Oh ternyata ada hal yang baru, apalagi kita bisa melihat volatilitasnya ya, volatilitas harganya benar-benar luar biasa. Nah, dan ini pada akhirnya akan berpengaruh juga dengan tumbuhnya NFT, karena NFT ini juga kan berbasis salah satu dari token kripto itu sendiri ya, Ethereum ya. Nah, dengan jaringan Ethereum, nah NFT inilah dibangun. Nah, ketika ada kripto lalu nanti melihat oh ternyata ada NFT, kita bisa menjual, bisa katakanlah karya seni ataupun foto-foto yang acak karya itu digital gitu ya di internet, dan ini oh ternyata ini suatu hal yang menarik juga. Orang-orang semakin gitu ya. Dengan itu kan efek tular ya, efek tularnya tuh oke, semakin banyak orang membicarakan di Twitter atau para seleb-seleb juga membicarakan, akhirnya oke, ini menarik juga gitu. Nah ini sebenarnya membuat booming. Ada efek tular tahun lalu yang luar biasa. Tapi efek tular ini bukan karena FOMO gitu kan? Bukan ya, Mas Aldo? Nah ini sebenarnya selalu ada FOMO atau selalu ada orang yang ikut-ikutan ketika ini. Nah sebenarnya itu tidak pernah bisa dilepaskan sih ketika sesuatu hal itu booming, dibicarakan oleh banyak orang.
pasti selalu ada yang FOMO. Ini supaya nggak nyangkut nih, kan ada efek tular yang tadi dikatakan oleh Mas Aldo, dan juga terkadang ada karya seni digital itu yang dikatakan duplikasi begitu, tidak orisinil dari orangnya sendiri. Nah ini bagaimana ini cara untuk menyiasati hal tersebut supaya nggak salah beli NFT ini, Pak? Ya, saya rasa kita juga harus familiar sama teknologi di baliknya ya, karena Mhm, walaupun dibilang bahwa itu tidak bisa diduplikat, kita harus mampu setidaknya mengenali bahwa karya yang asli itu nomor address smart kontraknya berapa. Jadi mhm, walaupun ada orang yang kemudian mengcopy itu, otomatis address smart kontraknya pasti akan berbeda. Nah itu untuk mhm, mengenali mana yang asli, mana yang enggak, itu sangat sangat mudah dibuktikan. Terus yang mhm, kedua, memang kita harus mengenali juga bahwa ini sebenarnya nature barangnya seperti apa sih? Karena ada jenis collectible NFT yang dia memiliki utility seperti, oh itu nanti bisa digunakan untuk main di mhm, Decentraland, seperti ada beberapa proyek NFT yang dia memang punya kegunaan. Ada juga yang, oh ini kayaknya cuma hype sesaat, yang kalau baik. misalnya itu kita ceritakan lagi, tadi seperti kata Mas Aldo, ada unsur historisnya kan, kalau misalnya kita ceritakan Mhm, lagi tahun depan, apakah masih seru buat diceritakan gitu. Dan pertanyaan selanjutnya, apakah kita pure FOMO? Nah, seperti yang dibilang Mas Aldo tadi. Kalau misalnya mhm. jawabannya iya, nah itu perlu dipertimbangkan lagi nih. Jangan-jangan kita bukan investasi tapi spekulan aja gitu. Aldo dulu nih, karena pertanyaannya terkait dengan resiko begitu Ya, ya, Mas Aldo. Pertanyaannya itu sebenarnya lebih ngasih kepastian yang mana? Beli Bitcoin dan mata uang kripto lain atau NFT? Karena ini kan berkaitan dengan ya. risikonya seperti apa ya? Ya itu sebenarnya kembali lagi ya ke profil Mhm, investor itu sendiri ya. Apakah mhm, dia lebih memilih kripto atau langsung turunannya seperti NFT. Itu yang mhm. pertama. Yang kedua juga perlu dipahami semuanya pasti ada risiko. Baik. Bitcoin terkenal dengan fluktuasinya yang tinggi. Mhm, Pada tahun lalu 2 kali dia berhasil memang mencapai rekor tertinggi sepanjang masa ya. mhm, Tetapi di tengah-tengah itu, di tengah tahun Bitcoin juga sempat hancur ya. Sempat mhm. sempat jatuh sampai Koreksi dalam 29 ya, begitu ya? terkoreksi sangat Mhm, sangat dalam. mhm, Nah, itu menunjukkan bahwa Bitcoin ada suatu apa ya, katakanlah eh, mhm, apa ya, kerugian mhm, yang dia bawa ya, itu yang mhm, pertama. Apakah uang kripto lain atau token kripto lain juga membawa potensi kerugian sama? Tentu, karena ini masih mhm, berkaitan juga dengan aset kripto itu secara keseluruhan, mhm, yang tidak lepas dari pergerakan atau sentimen-sentimen global, termasuk sentimen dari mhm, pemerintah atau bank sentral. Nah itu yang pertama. Yang mhm, kedua, apakah NFT bebas dari apa katakanlah dari risiko? mhm, Ini sebenarnya menarik juga. mhm, Tetapi yang saya ingin katakan begini, NFT ini di Indonesia mungkin lebih mudah ya, walaupun sebenarnya mhm, kripto juga katakanlah masih lebih mudah, mudah juga, tapi mhm, NFT ini kan baru dikenal, apalagi booming baru-baru ini ya, ketika Gozali mhm, Everyday itu ya, mhm, viral. Jadi apa ya, bisa dikatakan sebenarnya NFT ini sebenarnya masih belum terlalu terlihat mhm. risikonya sejauh mana. Tetapi Baik. seperti yang kita lihat ya, pelajaran sejarah atau sejarah mengingatkan kita, apa-apa yang diborong oleh orang dengan cepat, dengan masif pada suatu masa, Mhm, akan menemukan titik pecahnya, atau katakanlah mhm, semua yang bubble atau yang bergelembung mhm, itu pada akhirnya akan menemukan titik koreksi dalamnya. mhm, Nah, ini sebenarnya yang menarik. Jadi tergantung ke profil dari investor sendiri, karena selalu mhm. ada apa ya, ada sisi Mhm, positif dan sisi negatifnya. Itu baik. sih, kembali ke situ lagi. Mhm, kembali ke sana lagi, dan tentunya kita juga harus melihat ke profil risiko Profil begitu ya risiko, dari ya, masing-masing sobat benar, cuan ini ya, yang lebih suka kripto seperti apa, ya. yang lebih suka NFT seperti apa. Saya beralih ke Pak Arif ini untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan selanjutnya dari sobat cuan kita dari @nputris. Pertanyaannya adalah regulasinya NFT sama mata uang digital lebih jelas yang mana ini katanya, Pak? Lebih jelas mata uang digital yang jelas, Mhm, karena perdagangannya sudah diatur oleh Bapepti, sementara NFT sendiri saya rasa belum ada masuk ke pembahasan. Jangankan NFT, beberapa produk yang berkaitan dengan kripto seperti staking itu juga belum jelas payung hukumnya, walaupun masih masuk dalam jual beli aset. mhm. Baik, jadi untuk NFT berarti masih belum jelas begitu, untuk payung hukum dan peraturannya seperti apa. Nah kalau yang pertanyaan, yang ketiga nih dari sobat cuan kita @saya_jeffrey, kalau upload karya NFT ada kadaluarsanya nggak nih katanya?
Nggak ada masa kedaluarsanya, itu akan selalu ada di sana. Cuma Mhm. yang perlu diingat untuk menyambung dari yang disampaikan oleh si Pak Aldo tadi adalah bahwa perlu diingat NFT itu tidak seliquid Mhm. aset kripto. Contoh Mhm. misalnya kita punya Bitcoin, kita bisa jual sekarang berapapun itu harganya. Tapi kalau misalnya kita punya NFT, belum tentu pada saat kita jual ada yang mau beli karena setiap satu karya NFT itu unik. Dia Mhm. nggak ada order book. Kita bisa taruh kita mau jual di harga berapa, tapi kalau nggak ada yang ambil ya nggak bisa dijual. Nggak ada yang ambil yang nggak laku begitu ya, dan yang udah ambil tapi Betul nggak betul bisa itu yang dijual lagi berarti nyangkut gitu ya Pak Arif, bener nyangkut nggak sih betul. kok? Itu yang harus diingat dari NFT betul. Baik, apakah ini juga sekaligus menjadi nilai minus nih dari karya NFT dan sekaligus menjadi risikonya? Eh, Iya dan tidak karena Mhm. untuk NFT sendiri sih memang secara teknologi karena sifatnya yang immutable, sekalinya ada di situ Mhm. cuma yang punya yang bisa nurunin, maka rentan untuk penyalahgunaan seperti itu tadi bahwa ada yang upload foto karya orang atau ada yang Mhm. belakangan ini naruh bahkan KTP orang di OpenSea. Mhm. Nah itu mungkin satu nilai minusnya ya. Cuma terlebih dari itu, seperti yang beberapa kali dibahas, minusnya itu adalah mempermudah orang untuk ikutan FOMO atau ikutan jadi spekulan tanpa tahu. Pak Arif, untuk melihat future value begitu ya atau masa depan dari NFT menurut proyeksi Anda seperti apa dan bagaimana negara bisa berperan di dalamnya begitu? Saya rasa future value dari NFT itu adalah kemampuan untuk menaruh digital certificate Mhm. tanpa tergantung pada satu institusi tertentu. Karena pada saat kita mencatatkan bahwa ini milik saya di blockchain, ya, itu selama Ethereum masih ada itu akan ada di situ selamanya. Berbeda kalau misalnya kita taruh itu di sebenarnya servernya pemerintah atau servernya institusi mana, begitu dia hilang dia akan hilang. Saya rasa utility terbesar dari NFT secara teknologi itu adalah ke situ. Mhm. Dan kalau berbicara tentang future value dari produk NFT tertentu, itu saya rasa sama dengan bagaimana orang bisa memprediksi Mhm. kripto mana sih yang kayaknya tahun depan masih ada atau Mhm. saham mana sih yang kayaknya tahun depan masih berjaya. Saya rasa itu pertanyaan yang cukup susah ya. Cuma dari secara teknologi bisa dipastikan utility dari NFT sendiri akan terus naik. Dan kita lihat trennya Baik. memang yang awalnya cuma digital art sekarang berubah Mhm. jadi habis itu collectibles, terus Mhm. sekarang masuk ke area utility seperti game apa namanya barang-barang yang ada di game gitu kan. Mhm. Nah, terus kedepannya nanti pasti lebih lebih berkembang lagi, apalagi kalau misalnya regulasi udah masuk, bisa-bisa nanti sertifikat kepemilikan tanah itu bisa di NFT-kan.